Halo semua, hai Crypto Family dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Di global crypto market cap sekarang mengalami kenaikan sebesar 9,60% dalam kurun waktu 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 1,91 triliun US dollar. Kalau kita lihat Bitcoin sekarang dia bisa melewati harga 40.000 dan sekarang sitting down di harga 41.605,88 US dollar, dan dalam waktu 24 jam terakhir mengalami kenaikan 10,46%. Begitu juga Ethereum tadi pagi belum sampai 3.000, sekarang pun juga menyentuh di angka 3.000 US dollar, which is very good. Biasanya kalau market seperti ini, Bitcoin naik, altcoin juga pun mengalami kenaikan. Kalau kita lihat di top 100 coin, didominasi warna hijau ya, artinya memang market crypto sekarang mengalami kenaikan. Seperti yang kalian lihat di judul, bahwa kali ini gue pengen spesial ngebahas Baby Dogecoin lagi, karena memang hype Baby Dogecoin untuk saat ini sedang tinggi. Banyak kabar-kabar menarik, kabar-kabar positif, sentimennya juga positif mengenai Baby Dogecoin. Kita lihat di sini berdasarkan coin market cap, harga Baby Dogecoin ada di angka 0,00 sekian 4282 US dollar, dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami kenaikan 8,97%. Oke, gua pengen ngecek ada kabar apa akhir-akhir ini mengenai Baby Dogecoin. Dan untuk melihat kabar terbarunya, of course kita akan selalu berpatokan di Twitternya atau di Twitter account Baby Doge. Oke, mungkin kalian juga udah pada dengar bahwa Baby Dogecoin itu berpartner dengan salah satu klub bola yang tergabung di Bundesliga ya. Ini dikatakan menurut CoinDesk, meme coin project Baby Doge partners with Bundesliga football club TSG Hoffenheim for promotional NFTs and advertisement. Kemudian ini Baby Dogecoin meretweet tweetan dari TSG Hoffenheim, yang mana ini salah satu kabar yang menurut gue cukup besar. Ketika nanti Baby Dogecoin berpartnership dengan klub Bundesliga ini, pasti exposure dari Baby Dogecoin pun juga akan semakin tinggi, semakin dikenal orang semakin pengen tahu apa sih Baby Dogecoin seperti itu, dan kemungkinan besar banyak orang juga yang nantinya akan percaya untuk menginvest uangnya di Baby Dogecoin. Oke, kemudian gue ajak kalian ke chartnya. Kalau kalian ngikutin video gue yang kemarin, gue sempat bikin video mengenai sedikit atau simple analisis untuk chartnya, dan waktu itu di video terakhir gue mengenai Baby Doge, waktu itu harga memang berada di sekitar sini, dan gue bilang di video itu bahwa support level ini menurut gue adalah support level yang cukup kuat, dan ternyata memang betul, ini support level memang cukup kuat untuk menahan harga Baby Doge yang turun, dan terbukti bahwa saat harga mengenai support level ini dia bounce back ke atas, pun dia juga nge-break out dari resistance level yang gua tarik dari sini mengenai resistance level ini. Di sini juga sempat, di sini dan di sini dia nge-break out. Ini menurut gue ini sangat agresif sekali ya, sangat confident kenaikannya. Pun juga pada saat harga mengenai trendline ini pun tanpa adanya koreksi sedikit dia langsung nge-breakout. Dan selain itu juga di time frame 4 jaman, kalau kita lihat ini juga nge-breakout MA 100 nya, ini dia. Jadi memang ini buying pressure-nya cukup kuat, dan pokoknya sentimen positif, buying pressure-nya kuat. Ini soalnya bersamaan dengan market crypto yang adanya reversal. Dan kalau kita lihat MACD-nya pun dia sempat golden cross di sini pada saat di sini ya. Kemudian dia sekarang garis birunya udah melewati garis nolnya, udah tembus juga, dan ini masih terbuka ke atas, artinya masih ada kemungkinan dia akan tetap naik. Selain itu guys,
Gua banyak ngelihat antusiasme dari Baby Doge holder, khususnya untuk holder di Indonesia ini. Banyak teman-teman yang memang mereka sangat antusias, mereka mematok harga, katakanlah ini kedepannya akan menyentuh Rp1 atau mungkin 0,5 rupiah seperti itu. Namun perlu dipahami bahwa kalau kita ngomongin cryptocurrency, sebenarnya harga itu bukan menjadi persoalan yang besar. Kalau kita membandingkan dengan koin yang lain, itu bukan harganya yang kita bandingkan, yes, karena masing-masing koin itu punya harganya masing-masing. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena masing-masing koin punya total supply yang berbeda-beda. Misalkan koin A punya total supply pada saat diluncurkan sebanyak 1 miliar koin atau 1 miliar token. Kemudian koin B punya katakanlah 1 juta token atau 1 juta koin. Jadi pasti harganya akan berbeda. Nah, kemudian patokannya apa yang kita pakai untuk membandingkan koin satu dengan koin yang lain? Jadi di sini patokannya yang kita pakai adalah market cap dari masing-masing koin. Itulah kenapa kalau kita misalkan ke platform-platform yang menyediakan list dari cryptocurrency, itu di rank akan berdasarkan market cap-nya koin tersebut. Misalnya ini di CoinGecko, di top 10 cryptocurrency itu nomor 1 ada Bitcoin. Bitcoin nomor 1 karena market cap-nya yang paling besar di antara koin-koin atau token-token yang lain. Yang nomor 2 adalah Ethereum. Ethereum ada di market cap sebesar ini 359 miliar US dollar. Bitcoin ada di 786 miliar US dollar. Jadi bukan price-nya yang dibandingkan tapi market cap-nya. Jadi kita nggak bisa ngomongin bahwa koin ini masih murah, koin itu masih mahal cuma melihat price-nya. Jadi koin dikatakan murah atau dikatakan mahal itu dilihat dari market cap-nya. Contoh secara gampangnya perhitungan market cap adalah seperti ini. Misalkan ini koin A. Koin A mempunyai circulating coins-nya atau circulating supply-nya sebesar 300.000. Kemudian untuk price each coin-nya pada saat ini misalkan adalah 4. Jadi market cap-nya ya circulating supply dikalikan harga sekarang itu. Jadi sekian. Misalkan koin B circulating supply-nya sebesar 150.000, kemudian price-nya pada saat ini adalah 5 misalkan. Jadi market cap-nya circulating supply-nya dikalikan dengan 5 sebesar ini. Jadi secara simpelnya seperti itu. Nah, sekarang kan mungkin kalian banyak di luar sana melihat antusiasme dari Baby Doge coin holder. Misalkan nanti 1 tahun lagi Rp1 atau tahun ini 0,5 rupiah atau 2 tahun ke depan Rp5. Banyak mungkin kalian lihat seperti itu. Tapi apakah mungkin bisa terjadi? That's a good question sebenarnya. Tapi gini, untuk menjawab itu sebenarnya kita harus punya at least atau minimal kalkulasi yang logis atau rasional. Kira-kira bisa nggak untuk sekelas Baby Dogecoin mampu ke harga itu? Pertanyaan itu harus ada di kepala kita untuk menganalisa secara simpel masing-masing koin yang ada di portofolio kita. Contoh misalkan Baby Dogecoin sekarang ada di harga ini rupiah ya, 0,00040 di belakang koma 6104. Kira-kira bisa nggak Rp1 misalkan di tahun depan atau di 2 tahun ke depan, misalkan seperti itu. Gua nggak pakai prediksi-prediksian, istilahnya secara rasional aja, secara simpel aja. Sekarang Baby Doge secara market cap itu ada di ranking 130. Ini menurut atau berdasarkan CoinGecko. Dia punya total market cap untuk saat ini berdasarkan harga saat ini mempunyai market cap sebesar 664 juta sekian US dollar. Jadi belum ada atau masih di bawah 1 miliar US dollar. Nah, jadi harus gini misalkan kita berpikirnya. Ini koin Baby Dogecoin sekarang ada di ranking 130 berdasarkan market cap-nya. Kira-kira untuk 1 tahun ke depan bisa nggak dia berada di ranking misalkan top 100 coin atau mungkin top 50 coin? Istilahnya seperti itu berdasarkan
market capnya. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Berdasarkan CoinGecko, di ranking 100 berdasarkan market cap itu ada SafeMoon, dan market cap SafeMoon itu ada di sekitar 1 miliar US dollar sekian. Kira-kira untuk berada di 100 ini atau di ranking 100, nantinya Baby Dogecoin ada di harga berapa? Kita bisa kalkulasi sebenarnya. Ini secara contoh, simple calculation-nya seperti ini. Kita bandingkan dengan SafeMoon. Kita bisa ke market cap off. Kita bisa select A, yaitu koin yang mau kita bandingkan, misalkan Baby Dogecoin. Kemudian kita pilih atau select B. Nah, nanti di situ akan kelihatan di sini. Jadi, untuk market cap Baby Dogecoin agar dia bisa setara dengan SafeMoon yang sekarang ada di ranking 100, dia harus sekitar 1,5 kalinya dari market cap yang sekarang. Artinya nanti Baby Dogecoin ada di harga ini 0,000 sekian 63 US dollar. Kemudian kita ke atas lagi, misalkan ke top 50 coin berdasarkan market cap. Jadi di sini ada Helium nomor 50, dan market cap Helium ada di angka 2 miliar sekian US dollar. Nah, artinya Baby Dogecoin untuk setara dengan market cap yang untuk saat ini berada di ranking 50 itu harus 4,22 kali dari market cap yang ada sekarang. Dan nantinya Baby Dogecoin ada di harga ini 0,000 sekian 175 US dollar. Selanjutnya kita coba aja deh, kita bandingin dengan Dogecoin, karena Baby Dogecoin sekarang ada di ranking 11 dengan market cap sebesar kisaran 19 miliar US dollar. Ini artinya Baby Dogecoin untuk mencapai level market cap setara dengan Dogecoin sekarang, Baby Doge harus 29,65 kalinya dari market cap yang ada di sekarang. Seperti itu baru nanti setara dengan Dogecoin yang berada di ranking 11 untuk saat ini, dan ini harganya pun 0,000 sekian US dollar. Kira-kira ini sudah Rp1 belum di market cap ini? Market cap ini udah termasuk besar loh. Kira-kira udah Rp1 belum? Oke, kita akan konversikan ke rupiah. Kita masukkan dolarnya tadi. Artinya ini masih 0,0017 rupiah. Jadi untuk sampai ke market cap setara dengan Dogecoin, kalau harganya rupiah, artinya Baby Dogecoin akan kill 20. Misalkan nih, kita contohkan yang paling besar market capnya untuk yang ada sekarang, yaitu Bitcoin. Coba lah kita berandai-andai kalau misalkan Baby Dogecoin market capnya setara dengan Bitcoin sekarang ini ya, waktu ini. Oke, artinya agar setara dengan Bitcoin, market cap atau harga atau price dari Baby Doge itu harus 1179 kali dari market cap sekarang. Dan nantinya pun pada saat market cap setara dengan Bitcoin yang ada sekarang ini, yaitu di sekitar 783 miliar US dollar, itu ada di harga ini 0,000000, nolnya berarti 5 di belakang koma baru 49. Nah, apakah ini Rp1? Kita cek lagi, kita konversikan ke rupiah. Oke guys, jadi kita bisa nemu nih sekarang bilangan atau harga, misalkan Baby Dogecoin market capnya setara dengan Bitcoin saat ini, pada saat video ini dibikin, yaitu berada di angka 0,071 rupiah
artinya belum Rp1. Jadi pertanyaannya, apakah kita salah berandai-andai atau memprediksi bahwa Baby Dogecoin harganya bisa Rp1? That's very good questions. Itu bukan pertanyaan yang salah sebenarnya menurut gua. Cuma kita harus berpikir bahwa ini bukan katakanlah yang kita akan dapatkan dalam jangka waktu yang pendek. Bukan. Karena kita harus melihat investasi jangka panjangnya. Ketika misalkan kita yakin dengan Baby Dogecoin ke depannya punya proyek yang bagus, punya visi yang bagus, selalu ada kemungkinan untuk ke sana. Karena di kripto itu sekali lagi nothing is impossible, nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa terjadi di kripto. Cuma tidak dengan secara yang katakanlah instan seperti itu. Ini butuh proses, butuh waktu. Dalam jangka waktu dalam menempuh menuju ke harga itu pun kita akan kayak naik roller coaster, naik turun seperti itu. Jadi nggak akan yang selalu naik secara konstan, tidak mungkin seperti itu. Jadi yang perlu dibenarkan adalah mindset bahwa ini akan menuju Rp1 dalam waktu yang sangat singkat, misalkan tahun depan atau 2 tahun depan. Ya mungkin bisa terjadi, tapi kalau misalkan itu terjadi, Bitcoin berarti udah naik sangat tinggi sekali. Seperti itu. Jadi kita harus melihat market cap-nya. Bitcoin sampai di market cap itu pun juga melalui proses. Ethereum sampai di market cap tersebut pun juga butuh proses yang bukan dalam jangka waktu instan seperti itu. Jadi menurut saya itu bukan hal yang salah. Yang salah adalah mindset kita yang kadang selalu berpikir bahwa ini akan didapatkan overnight atau dalam jangka waktu yang cepat seperti itu. Jadi mindset yang salah adalah yang seperti ini guys. Jangan sampai kita seperti ini. Artinya misalkan seperti ini, baru 2 detik setelah membeli kripto, kemudian kita bertanya where is Lambo. Jadi nggak begitu konsepnya. Ini semua butuh proses, ini semua butuh waktu. Well guys, mungkin gua udah terlalu banyak cuap-cuap di video ini. Agar videonya nggak terlalu panjang, biar kalian juga nggak bosen. Mungkin cukup sekian. Kalau kalian misalkan masih mau mendengarkan cuap-cuap gua ke depannya, nantikan video selanjutnya. Dan terima kasih juga yang udah ngeklik video ini. Thank you banget yang udah nonton. Really appreciate that. Semoga kalian tetap sehat selalu. Well, sekian dari gua Setiawan undur diri. Sekali lagi, do your own research. Gua di sini bukan mengajak kalian untuk menjual atau membeli aset kripto. Keep safe, keep healthy, and don't forget to take a profit. See you guys in the next video. Bye.